Profil Mea Silgers jadi sorotan di media Korea Selatan. Disebut B istimewa, Indonesia makin sangar di kualifikasi Piala Dunia. Profil calon B Timnas Indonesia, Mea Silgers, disorot media Korea Selatan, MK Sports. Mees menjadi sorotan setelah memutuskan untuk berganti paspor dari Belanda ke Indonesia, untuk memperkuat skuad Garuda. Shin Tae-yong punya satu lagi bek yang bermain di Liga Eropa untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, ditulis MK Sports dalam judul. Ibu Mea Silgers berasal dari Indonesia, sejak tahun 2020, sebagai pemain Twente dan telah memainkan 87 pertandingan di Divisi 1 Belanda, termasuk babak playoff, mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Mengesankan, ia diturunkan selama 72,2 menit per penampilan, padahal rekornya rata-rata sejak ia berusia 19 tahun, dilanjut media tersebut. MK Sport selalu mencantumkan statistik ciamik Mees di Belanda. Mereka juga mengulas kelebihan Mees yang juga berbahaya untuk pertahanan lawan. Dia bukanlah bek klasik yang hanya tersisa di bagian belakang saja. Jika Anda melihat tingkat kemampuan 5% teratas, seperti penyerang tunggal, umpan penetral jebakan offside, tackle area tengah, DLL dia adalah bek tengah yang aktif dengan keterampilan individu, ditulis MK. Kehadiran Mea Silgers, menurut MK, akan membantu Shin Tae-yong menciptakan keajaiban di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat Indonesia semakin melambung seiring mengatasi inferioritas di laga pertama dan kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Arab Saudi 1-1 dan mengalahkan Australia 0-0 di kandang sendiri. Jika bek tengah Mea Silgers yang setara dengan pemain Liga Inggris dan La Liga Spanyol bergabung, tim akan semakin kuat, ditulis MK Sports. Mea Silgers akan menjalani sumpah menjadi WNI di KBRI Den Haag pada 30 September. Sumpah digelar di Belanda karena padatnya jadwal pertandingan Mees yang akan berlaga di Liga Belanda dan Liga Eropa. Mees akan disumpah bersama Eliano Reijnders, adik bintang AC Milan, Tijjani Reijnders. Proses naturalisasi Mea Silgers dan Eliano Reijnders termasuk kategori istimewa. Bahkan pengambilan sumpah keduanya pun akan dilakukan di Kedubes RI Den Haag untuk mengejar tenggat pendaftaran pemain ke AFC dan FIFA. Padahal Shin Tae-yong pernah berucap pemain yang membela klub Twente dan PSV Zwolle di Eredivisie Belanda ini baru bisa bermain untuk timnas Indonesia pada periode November 2024. Meski proses naturalisasinya belum diproses oleh PSSI, namun nama Shiloh Tae-zan tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Bahrain. Banyak rumor jika bergabungnya gelandang 21 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Bahrain. Mirage Sport mengatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan timnas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan dan membuatnya seperti tim Eropa. Indonesia terus melakukan perubahan dengan mendatangkan pemain Eropanya, dan sekarang mereka sudah menaturalisasi pemain dalam jumlah yang begitu besar, tulis Mirage Sport. Rumor itu pun sudah mulai ramai jadi perbincangan hangat di sini. Bahrain, ini cukup menjadi ancaman tim nasional Bahrain, tambahnya. Terbaru ada nama Shiloh Tae-zan, salah satu pemain yang bermain di Liga Utama Belanda, lanjut Mirage Sport. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, tim nasional Bahrain akan kalah saing dengan Indonesia, tegasnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum lama ini mengatakan bahwa dirinya masih membutuhkan 2 pemain naturalisasi berposisi penyerang. Ula Romeni sempat jadi nama paling panas, namun sang pemain belum dipastikan bakal membela skuad Garuda. Selain Ula, ada satu penyerang lagi yang kini sedang gacor. Ia adalah Milin Manhoef yang justru bisa pas untuk memenuhi kebutuhan Shin Tae-yong. Jika diproses, Milin Manhoef bakal melengkapi lini serang timnas Indonesia. Pemain yang berkarier di Stoke City ini bisa tampil di sayap kanan atau kiri. Milin Manhoef adalah pemain yang lahir pada 3 Januari 2002. Artinya usianya kini masih 22 tahun yang membuatnya jadi potensial. Adapun pemain 22 tahun ini punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu, sebab kakeknya adalah orang Indonesia. Terlepas dari Belanda Suriname, dia juga memiliki akar keturunan Indonesia dari sisi ibunya. Kakek Miliano merupakan orang Indonesia, ditulis Football Talent Indonesia ID. Bahkan Manhoef juga menyertakan bendera merah putih di bio Instagram. Nah, melihat potensinya yang sedang bagus di lini serang, ia bisa pas dengan kebutuhan Shin Tae-yong saat ini yang ingin menambah penyerang di timnas Indonesia. Media Vietnam sebut timnas Indonesia pecahkan 2 rekor di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam, Dantri, menyebut timnas Indonesia sudah memecahkan 2 rekor di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Salah satunya bahkan lebih bagus dari timnas Thailand dan timnas Vietnam. Rekor pertama adalah jumlah penonton. Dari pengumuman resmi, jumlah total penonton di SUGBK adalah 70.059 orang. Angka itu melebihi rekor sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dipegang laga timnas Irak versus timnas Oman pada 5 September 2024 dengan 63.720 penonton. Rekor kedua lebih membanggakan, menurut Dantri, 2 poin yang diraih timnas Indonesia di 2 laga awal, membuat skuad Garuda sejauh ini adalah kesebelasan Asia Tenggara terbaik di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Dengan 2 poin dari 2 laga, Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang belum terkalahkan di 2 laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, diulas Dantri, dikutip Kamis, 12 September 2024. Menariknya, capaian Indonesia itu melewati timnas Thailand, 2018, dan timnas Vietnam, 2022, di fase yang sama. Ketiga kesebelasan itu kebetulan sama-sama berjumpa timnas Arab Saudi di 2 laga awal. Anak asuh Shin Tae-yong sendiri sudah sukses menyamai jumlah total poin Thailand di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 dari hasil 10 laga. Sedangkan, butuh 2 angka lagi untuk setidaknya menyamai raihan Vietnam di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2022. Pasukan Graham Arnold tertunduk lesu setelah gagal meraih kemenangan pada laga kedua mereka di Grup C. Australia harus puas berbagi poin dengan timnas Indonesia. Jackson Irvine dan rekan-rekan gagal mencuri kemenangan setelah ditahan imbang Martin Paes CS di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Australia sebenarnya tampil dominan sepanjang pertandingan. Tim tamu bahkan berhasil melakukan penguasaan bola hingga 63%. Tim arahan Graham Arnold itu juga terus membombardir lini pertahanan timnas Indonesia dengan 19 kali tembakan yang 5 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara skuad Garuda yang cenderung bertahan hanya mampu menghasilkan 2 kali tembakan berbahaya. Australia yang diasuh Arnold makin mendominasi pertandingan. Sementara Indonesia tanpa kehilangan ide, hanya berhasil melepaskan 2 tembakan di babak pertama, ditulis Jack Rivera. Babak kedua berjalan lebih seimbang, tapi Australia kembali memegang kendali permainan. Indonesia sempat mengancam lewat serangan balik tapi berhasil digagalkan Soutar dan Burgess yang tampil gemilang, tambah salah satu masyarakat Aussie tersebut. Lebih lanjut, masyarakat Australia pun menyayangkan tim mereka gagal meraih kemenangan di laga kontra timnas Indonesia. Sayangnya, hasil akhir tidak memihak untuk Australia, tim meninggalkan Jakarta dengan membawa pulang 1 poin usai ditahan Indonesia dengan skor sama 0-0, berlanjutnya. Kita sangat kecewa dengan 2 hasil di awal kualifikasi ini, namun apa boleh buat tim lawan mampu memberikan kejutan, tutup Jack Rivera. Dengan demikian Australia saat ini menduduki peringkat kelima dengan 1 kali kalah dan 1 hasil imbang dari 2 laga awal di Grup C. Puji ketangguhan Martin Paes, Ibnu Jamil sebut, Onana menangis melihatnya. Ibnu Jamil tak ketinggalan menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Australia di matchday kedua Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 10 September 2024, malam. Kali ini, Ibnu Jamil menonton aksi laga timnas Indonesia itu di rumahnya saja lewat tayangan televisi. Bismillah, glory Garudaku, ditulis Ibnu Jamil di Instagram Story Ibnu Jamilo, Selasa, 10 September 2024. Saat pertandingan itu, kiper timnas Indonesia Martin Paes berhasil mempertahankan gawang Indonesia dari serangan-serangan yang diberikan oleh Australia. Tak ayal semua masyarakat Indonesia memuji kemampuan Martin Paes tersebut. Tak terkecuali Ibnu Jamil, di bagian feed Instagramnya, suami Ririn Ekawati itu membagikan foto Martin Paes dengan keterangan skor 0-0 antara Indonesia versus Australia. Onana menangis lihat Paes. Alhamdulillah dapat poin penting dari Australia. Good job lads, tulis Ibnu Jamil. Ibnu Jamil juga memuji ketangguhan Martin Paes yang berhasil menggagalkan semua serangan yang diberikan Australia. Sehingga skor pun berakhir imbang. Salut untuk fighting spirit semua pemain dan tentunya juga untuk Martin Paes yang sangat tangguh menjaga kesucian gawangnya malam ini. Gagah kamu Jonku, jipungkas Ibnu Jamil. Media Jepang, Natho Sport soroti pemain keturunan Jairo Ridewald yang dirumorkan bakal dinaturalisasi Indonesia. Meski proses naturalisasinya belum dimulai, namun pemain 27 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Jepang. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya gelandang 27 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Jepang. Natho Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya. Kekuatan Indonesia akan terus bertambah, pemain keturunan top Eropa terus berdatangan, tulis judul artikel Natho Sport.
Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Jairo Riedewald, pemain berposisi gelandang yang bermain untuk klub Antwerp Liga Pro Belgia, yang akan memperkuat timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Jepang. Indonesia sekarang tidak bisa dianggap enteng, mereka akan memberi kejutan, tegas Natho Sport. Ini respon Ketum PSSI, Erick Thohir soal pemain keturunan yang berminat membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal potensi naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia, ia hanya menjawab belum salaman. Jabat tangan itu memang sebagai tanda Erick dan sang pemain sepakat bekerja sama untuk timnas Indonesia. Sang Ketua Umum sudah melakukan hal itu dalam proses pemain naturalisasi sebelumnya. Para pemain yang dirumorkan belum salaman, jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu jika belum ada administrasinya. Kata Erick di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. Jadi tunggu saja, siapa pemain yang akan bersalaman dengan saya. Yang pasti kita akan terus menambah pemain keturunan yang berada di Eropa, lanjutnya. Menteri BUMN itu mengatakan saat ini pemain yang sedang diproses adalah Maes Hilgers dan Eliano Reijnders karena dibutuhkan skuad Garuda. Jadi, fokus pihaknya untuk menuntaskan proses kedua pemain itu untuk saat ini. Sampai hari ini di timnas senior belum ada nama selain Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, kata Erick. Pria berusia 54 tahun itu membeberkan Maes dan Eliano sudah mendapatkan surat keputusan Presiden, Kepres, usai ditandatangani Presiden RI Joko Widodo. Jadi, keduanya tinggal menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pak Presiden sudah tanda tangan Kepres Maes dan Eliano, tinggal mengambil sumpah minggu depan, ujar Erick. Diketahui, kedua pemain itu akan mengambil sumpah WNI di KBRI Indonesia di Den Haag, Belanda dalam waktu dekat. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, yang merupakan perwakilan dari Kemenkumham akan berangkat ke Belanda pada Minggu 22 September 2024. Proses naturalisasi Maes dan Eliano, termasuk perpindahan federasi, diharapkan rampung sebelum 24 September 2024. Dengan begitu, keduanya bisa didaftarkan ke AFC untuk laga kontra timnas Bahrain dan timnas Cina pada Oktober 2024. 5 negara yang levelnya ditinggalkan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, nomor 1 Vietnam. 5 negara yang levelnya ditinggalkan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah Vietnam yang saat ini berada di peringkat 116 ranking FIFA. The Golden Stars memang berada di posisi lebih baik ketimbang timnas Indonesia di ranking FIFA. Meski demikian, secara permainan dari beberapa kali pertemuan terakhir Vietnam terbukti sudah ditinggalkan timnas Indonesia. Berikut 5 negara yang levelnya ditinggalkan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. 5. Filipina. Pertama ada Filipina yang sempat menjadi salah satu lawan berat timnas Indonesia berapa tahun silam. Filipina sempat menghajar timnas Indonesia 4-0 di fase grup Piala AFF 2014. Tidak hanya itu, selama bertahun-tahun, ranking FIFA The Ascals julukan Filipina berada di atas timnas Indonesia. Namun, kini timnas Indonesia yang ditangani sudah meninggalkan jauh Filipina. Per Maret 2024, timnas Indonesia sah melewati ranking Filipina yang kini menduduki peringkat 147 dunia. 4. Singapura. Berikutnya ada Singapura yang pernah menjadi momok bagi timnas Indonesia. The Lions, julukan Singapura beberapa kali mengalahkan timnas Indonesia, mulai dari semifinal Piala AFF 1998, final Piala AFF 2004, fase grup Piala AFF 2008 hingga fase grup Piala AFF 2018. Namun, saat ini timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sudah membuktikan kalau kualitas permainan mereka jauh di atas Singapura. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 129 dunia, sedangkan Singapura tertahan di posisi 161 dunia. 3. Malaysia. Malaysia juga menjadi salah satu negara yang levelnya ditinggalkan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sudah di atas Malaysia, yakni 129 berbanding 132. Skuad Garuda berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang gagal dicapai timnas Malaysia. 2. Thailand. Melihat dari ranking FIFA, Thailand yang berada di peringkat 99 jelas masih lebih baik dari timnas Indonesia. Namun, secara progres, timnas Indonesia lebih menjanjikan ketimbang skuad Gajah Perang. Terbukti, Thailand gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di saat bersamaan,
Timnas Indonesia eksis di babak tersebut dan berpeluang ambil bagian di Piala Dunia 2026. 1. Vietnam. Terakhir ada Vietnam yang sebenarnya secara ranking juga masih lebih baik dari Timnas Indonesia. The Golden Stars saat ini menempati peringkat ke-116 di ranking FIFA. Namun, Timnas Indonesia dalam tren positif untuk mendekati ranking FIFA Squad Golden Star Warriors, julukan Timnas Vietnam. Salah satu alasan keberhasilan Timnas Indonesia mendekati ranking FIFA Vietnam adalah 3 kemenangan beruntun atas sang lawan, mulai dari Piala Asia 2023 dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Dylan Vente mungkin bisa jadi salah satu referensi buat Timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih Timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Jens Raven yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian Timnas Indonesia. Selain pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Dylan Vente asal klub Liga Skotlandia, Hibernia FC dan sekarang sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle Liga Belanda. Dylan Vente yang berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Dylan Vente punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat Timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Dylan Vente, gelandang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Dylan Vente merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Rotterdam pada tanggal 9 Mei 1999 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Dylan Vente memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Dylan Vente adalah pemain gelandang yang memiliki darah keturunan Belanda, Indonesia, Suriname kini bergabung dengan PEC Zwolle, tulis Indonesia Talent. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 7 penampilan dan mampu mencetak 3 gol serta 1 assist pada musim 2024-2025. Gimana nih menurut kalian, apakah sosok Dylan Vente layak untuk memperkuat Timnas Indonesia? Sementara itu, Shin tampak belum puas dengan kualitas penyerang-penyerang yang bermain di liga lokal. Alhasil, memanggil pemain keturunan menjadi solusi untuk saat ini. Shin sekarang bisa tersenyum. Sebab, sudah ada 3 calon pesaing bagi Struijk di lini serang. Mereka adalah Romeni, Raven, dan Zijostra. Jens Raven sudah resmi menjadi WNI sehingga tinggal dipanggil saja ke Timnas Indonesia. Striker FC Dordrecht U21 itu mampu membuktikan ketajaman bersama Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Sedangkan, Romeni dan Zijostra harus lebih dulu menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Kabar baik datang dari nama yang disebut belakangan lantaran mengaku sudah mengurus dokumen-dokumen untuk kepindahan kewarganegaraan. Sosok Zijostra sendiri masih cukup asing, pemain berusia 19 tahun itu saat ini sedang memperkuat SC Volendam U21. Sejauh ini, Zijostra baru terlihat tajam di kompetisi kelompok umur. Total, striker berpostur 188 cm itu sudah mengemas 30 gol dan 12 assist dari 46 pertandingan. Tentu saja, kehadiran Romeni dan Zijostra diperlukan untuk memberi persaingan kepada Struijk di lini depan. Dengan begitu, sang pemain akan terpacu memperbaiki catatannya bersama Timnas Indonesia. Patut dinanti apakah 3 nama tersebut jadi memperkuat Timnas Indonesia atau tidak. Media asal Vietnam, KTO 247, menjagokan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam tersebut berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan, sebab mereka menilai ada 3 faktor yang mendukung Garuda untuk bisa tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Faktor pertama terkait dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Menurut TTAU 247, dukungan tersebut terbukti mampu mengantarkan pasukan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sampai saat ini PSSI terus memperkuat Timnas Indonesia dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Berkat dukungan PSSI, maka hadirlah faktor kedua, yakni skuad yang makin kuat. Menurut TTAU 247, skuad Timnas Indonesia perlahan semakin kuat dengan hadirnya sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi.
Kelvin Verdong menjadi salah satu pemain top yang sukses dinaturalisasi dan Martin Paes pun kini dalam proses untuk memperkuat timnas Indonesia usai resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dengan skuad yang semakin kuat, media Vietnam itu menilai setidaknya timnas Indonesia bisa bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu faktor terakhir adalah dukungan yang luar biasa dari para pencinta sepak bola tanah air. Dengan mendapatkan support penuh, para pemain timnas Indonesia diprediksi bakal termotivasi untuk bermain sebaik mungkin saat tampil di babak ketiga nanti. Ada 3 faktor yang saat ini dimiliki Shin Tae-yong yang bisa membantu timnas Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi yang mendukung, skuad juga mendukung, dan dukungan masyarakat, bunyi pernyataan media Vietnam, TTO 247, Jumat, 16 Agustus 2024. Ketiga faktor itu dapat membantu timnas Indonesia untuk mencapai sejarah baru yang belum pernah dicapai oleh tim dari Asia Tenggara, yakni tiket ke Piala Dunia 2026, tambah keterangan media Vietnam tersebut. Pemain keturunan Indonesia, Mauro Zylstra, tampaknya sudah benar-benar ingin membela timnas Indonesia. Pasalnya penggawa FC Volendam U21 itu ingin berjumpa dengan Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir agar proses naturalisasinya bisa segera diproses. Zylstra menjadi salah satu nama yang saat ini sedang dibidik PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Ini sudah menjadi rahasia umum karena sekarang PSSI sedang memeriksa kelengkapan dokumen dari striker berusia 19 tahun itu. Namun begitu, belum diketahui pasti bagaimana kelanjutan proses naturalisasi Zylstra. Tapi kemungkinan, pemain kelahiran Zaandam Belanda, itu hampir pasti akan menjadi calon pemain timnas Indonesia. Terlebih, Shin Tae-yong sedang mencari sosok striker. Zylstra pun menaruh harapan besar kepada PSSI agar prosesnya bisa segera rampung. Sebab, pemain FC Volendam U21 ini sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Ya tentu saja tidak, sudah tak sabar bela timnas, kata Zylstra, dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha, Jumat, 20 September 2024. Karena saya sudah menunggu beberapa lama, pastinya makin semangat untuk bermain untuk negara yang indah tentunya. Jadi ya kita akan melihatnya, sambung dia. Zylstra berharap proses naturalisasinya terus mengalami perkembangan yang positif. Sehingga dengan begitu, dia bisa segera bertemu Erick Thohir untuk berjabat tangan. Karena jika itu sudah terjadi, dia sudah dipastikan akan menjadi calon pemain timnas Indonesia. Saya berharap prosesnya bisa lebih progres lagi dan bisa terbang ke Indonesia untuk juga ya tentu saja untuk bertemu Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Ya supaya proses saya lebih dekat lagi dan bisa secepatnya bermain untuk timnas Indonesia, terang Zylstra. Zylstra merupakan striker yang dirasa cocok untuk mempertajam lini serang timnas Indonesia. Bersama FC Volendam U21 saat ini, tercatat dia sudah mengemas 2 gol dan 1 assist dalam 2 pertandingan Liga 2 Belanda U21 2024 hingga 2025. Media Bahrain, Miraj Sport soroti Shiloh Tezan yang dirumorkan bakal dinaturalisasi Indonesia. Meski proses naturalisasinya belum diproses oleh PSSI, namun nama Shiloh Tezan tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Bahrain. Banyak rumor jika bergabungnya gelandang 21 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Bahrain. Miraj Sport mengatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan timnas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan dan membuatnya seperti tim Eropa. Indonesia terus melakukan perubahan dengan mendatangkan pemain Eropanya, dan sekarang mereka sudah menaturalisasi pemain dalam jumlah yang begitu besar, tulis Miraj Sport. Rumor itu pun sudah mulai ramai jadi perbincangan hangat di sini. Bahrain, ini cukup menjadi ancaman tim nasional Bahrain, tambahnya. Terbaru ada nama Shiloh Tezan, salah satu pemain yang bermain di Liga Utama Belanda, lanjut Miraj Sport. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, tim nasional Bahrain akan kalah saing dengan Indonesia, tegasnya. Timnas Indonesia tampaknya tidak akan habis memiliki sejumlah pemain keturunan yang masih berusia muda potensial. Salah satu nama yang kembali muncul bisa memperkuat timnas Indonesia adalah Mike Clean. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram Football Indonesia, Mike Clean memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya.
Diketahui bahwa nenek dari ibunya ternyata lahir di Indonesia, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur. Dilansir dari laman Transfermarkt.co.id, Mike merupakan pemain muda kelahiran Breda pada 9 Februari 2005. Sehingga saat ini berusia 19 tahun, di mana diketahui bahwa posisi utamanya sebagai gelandang tengah. Selain berposisi sebagai seorang gelandang tengah, ternyata Mike Klein juga bisa bermain sebagai bek kiri. Mike untuk saat ini, masih memperkuat Feyenoord U21 yang kontraknya bakal berakhir pada 30 Juni 2024. Setelah habis kontraknya dengan Feyenoord U21, Mike kemudian akan bergabung dengan Sparta Rotterdam. Bersama dengan Feyenoord U21, ia tercatat sudah melakukan sebanyak 18 penampilan di semua kompetisi. Dari 18 penampilannya di semua kompetisi tersebut, Mike Klein telah mencatatkan sebanyak 1.275 menit bermain. Yusa Nugraha juga sedang berupaya memastikan sang pemain bersedia bela timnas Indonesia atau tidak. Sang pemain sudah saya hubungi, Mike sangat bagus, Indonesia akan semakin kuat, semoga ada balasan positif darinya, ucap Yusa di komentar Football Indonesia. Shin Tae-yong kembali membuat jagat sepak bola dunia tersentak. Terkini, ia sukses memenangkan adu strategi saat menghadapi pelatih top bernama Roberto Mancini. Sebelum laga berlangsung, Ronald Koeman kembali menyanjung juru taktik berKTP Korea Selatan tersebut. Pelatih Indonesia telah mengubah paradigma di timnas Indonesia, ujar Koeman, dilansir dari situs resmi KNVB. Paradigma yang saya maksud, Indonesia sekarang berani menghadapi siapapun, mereka mampu menciptakan atmosfer di mana semua pemain punya keyakinan sangat tinggi bahwa dirinya bisa bersaing. Mampu atau tidak mengalahkan tim kuat itu hal lain, namun, paling tidak dia mampu bersaing di level itu. Sehingga percaya diri setiap pemain saya rasa ada peningkatan, kata Koeman. Pelatih 61 tahun itu tak memungkiri masih saja ada perdebatan ihwal eksistensi Shin Tae-yong selalu nahoda di ruang ganti timnas Indonesia. Hanya saja, Koeman mengingatkan bahwa semua harus dilakukan dengan step by step. Menurut Ronald Koeman, sukses timnas Indonesia harus pelan-pelan namun pasti, jika berlanjut maka akan banyak pemain top merapat ke Indonesia. Saya rasa, suatu saat nanti kalau Indonesia tetap melanjutkan tren ini, akan punya pemain top lebih banyak punya keinginan juga untuk datang ke sini, tandas pelatih asal Belanda itu. Atas dasar pernyataan Ronald Koeman itu jugalah yang mungkin membuat PSSI memutuskan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Dengan kontrak tersebut, Shin Tae-yong bisa dibilang salah satu pelatih timnas Indonesia yang dikontrak cukup lama. Berikut profil Davine Rens, bek keturunan milik Ajax Amsterdam yang mengaku pernah dihubungi PSSI perihal naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain kelahiran 18 Januari 2003 di Lelystad, Belanda itu mengaku masih pikir-pikir terkait tawaran naturalisasi dari PSSI. Dia belum bisa mengambil keputusan salah satunya karena harus merunut silsilah keluarganya yang berasal dari Jawa, Indonesia. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, kata DAF dikutip dari Bola Sport. Saya harus fokus ke tim terlebih dahulu, fokus di timnas Belanda U21, itu cukup sulit untukku mengambil keputusan, tambahnya. Namun jika suatu saat, memang ada kesempatan, pasti dengan senang hati bermain untuk tempat kelahiran nenek saya, tegasnya. Davine Rens memiliki darah Indonesia yang mengalir lewat neneknya. Hal ini membuatnya menjadi kandidat menarik untuk naturalisasi oleh PSSI. Andai benar-benar dinaturalisasi, pemain yang berposisi sebagai bek ini bisa menjadi pelapis bagi Sandy Walsh di lini belakang. Davine adalah produk binaan Akademi Ajax Amsterdam. Ia telah bersama klub sejak kategori U14 dan kini naik ke tim utama. Kemampuan bermainnya yang serbaguna, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan, membuatnya menjadi aset berharga untuk klub. Davine Rens memiliki 3 kewarganegaraan, yaitu Belanda, Suriname dan Indonesia, namun status resminya adalah berpaspor Belanda. Meskipun belum memutuskan untuk menerima tawaran naturalisasi, potensi ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi PSSI. Meski masih berusia 21 tahun, Davine telah menjadi bagian dari skuad timnas Belanda di berbagai kelompok usia muda. Kualitasnya terbukti dengan promosinya ke tim utama Ajax Amsterdam.
Keberadaan Devine akan memberikan dimensi baru pada pertahanan timnas Indonesia dan dapat memperkuat performa tim di tingkat internasional. Media Malaysia sebut calon pemain timnas Indonesia Devine Rens jadi pemain termahal di Asia Tenggara. Sebab, pemain berdarah Belanda itu memiliki nilai pasar mencapai 173,82 miliar. Walau masih rumor semata, media Malaysia Football sudah menyoroti pemain Ajax Amsterdam tersebut. Menurut akun Instagram tersebut, sang pemain akan menjadi pesepak bola termahal di Asia Tenggara. Calon pemain Indonesia, posisi RB bermain di Ajax Amsterdam, market value 173,82 miliar, tulis unggahan akun tersebut. Dia akan menjadi yang termahal di kawasan Asia Tenggara jika sang pemain memperkuat Indonesia, tambahnya. Berkaca dari Transfermarkt, Devine memang memiliki nilai pasar 173,82 miliar. Itu artinya, dia tidak hanya akan jadi pemain termahal di Indonesia, tetapi juga Asia Tenggara. Devine Rens yang bermain sebagai bek kanan saat ini membela Ajax Amsterdam di Liga Belanda 2023 hingga 2024, Eredivisie. Tentu saja, kehadiran Devine akan menambah kekuatan timnas Indonesia terutama di lini belakang. Pemain dengan tipe sepertinya akan sangat berguna untuk menjaga keseimbangan di lini belakang.